Kalau aku pribadi ya, pandangan aku sih yang penting kita punya menu yang berkualitas. Yang berkualitas ya. Betul, mau tempat kita bagus kalau menunya nggak bagus, Ya. orang akan kapok. Iya. Pribadi aku sebagai customer Ya. pernah ke satu coffee shop yang dia bagus banget tempatnya, bagus banget. Instagramable. Iya benar, rame banget nih di awal opening rame, Iya. boom, meledak. Begitu aku order kayak, wah anjir nggak enak Kurang nih ya. gitu ya. Untuk Kurang. besoknya ketika ada teman aku yang ngajak lagi, nggak mau. Aku kapok ke sana. Karena minumannya nggak ada yang bisa aku nikmatin gitu. Oke. Kalau orang yang sekolah S1 aja harus lanjut S2. Betul. Dari S2 lanjut S3 kayak gitu. Sama aja kita juga belajar lagi. Jangan istilahnya aku datang, apa sih orang baru, saya tahu ya. Ambil aja apa yang bisa kamu dapat dari aku dan apa yang bisa aku dapat dari kamu, ambil yang positifnya gitu. Oke. Paling juga ke warkop gitu ya. Warkop pinggir jalan, ya pinggir sekolah ya. Kalau sekarang kan anak-anak sekolah udah ada coffee shop, bisa bimbel di coffee shop, Iya. bisa belajar bareng di coffee shop. Dulu kita kemana? Iya warkop paling. Kalau warnet temen, rumah teman, warnet. Ya warnet gitu. Kalau sekarang kan wah banyak banget ya. Jadi anak sekolah juga terfasilitasi sebenarnya. Iya betul. Mau bimbel, mau bikin acara apa, kita bisa meetingnya di coffee shop. Oke, benar. Oke kawan-kawan, balik lagi bersama kami di Podcast One. Podcast bersama kawan-kawan. Gimana Agna? Alhamdulillah baik. Gitu terus ya perasaan? Ya gimana tuh? Openingnya? Yang beda dong, yang beda. Gimana Sambil tuh? jungkir balik. Kayaknya bagus. Gimana Agna ini? Alhamdulillah di cuaca yang labil berubah-ubah ini. Agak hujan gini, agak dingin ya. Ya benar. Tapi harus tetap semangat. Tetap semangat dan dihangatkan dengan ngobrol hangat. Nah, pas gitu. banget ya. Oke. Sekarang kita akan ngebahas apa, Agna? Ya, ngebahas tentang ini ada kakak cantik di tengah-tengah kita. Aduh. Kita kenalan dulu kali. Betul, harus kenalan sih. Oke, Kak. Selamat Sore. Sama kakak siapa ini? Sama Kita Agna. belum briefing nih. Langsung tag aja. Itulah podcast One. Benar. Aku aja nggak tahu kamu namanya siapa. Ya. Agna. Oke, Halo, benar. Agna. Halo Kak. Ini kakak siapa? Saya namanya Jack. Jack. Biasa dipanggil Kakak Jack. Jack. Iya. Ya, kenalin aku Vika. Halo Kak Oke, Vika. Kak Vika. Betul. Vika pakai V ya. Oh, V. Oh, pakai V. Nah, Kak Vika ini kalanya tuh adalah seorang owner dari salah satu coffee shop di Sukabumi, betul? Oke. Sebenarnya bukan owner sih. Oke, apa tuh? Ownernya ada, tapi aku yang jalanin. Oke. Boleh dikenalkan langsung nama coffee shopnya apa? Nama coffee shopnya Sudut Bumi. Wow. Sudut Bumi. Ya, adanya di Sudut Bumi. Oh, ada di di sudut Sudut bumi Bumi. ya. Sudut bumi belahan mana? Belahan wetan kayaknya. Wetan mana sih aku juga nggak tahu. Oke. Pokoknya ada di kota Sukabumi tapi di bawah. Nyincet kalau Nyincet kata ya? bahasa Inggrisnya ya. Nyincet. Tapi nggak terlalu jauh ya. Iya, nggak terlalu jauh dari pusat kota. Betul. Masih bisa jalan-jalan ke sana di malam hari juga nggak bisa betul. gitu ya. Tapi sebenarnya kita kalaupun jauh zaman sekarang kayaknya dikejar aja ya. Iya, Untuk betul. Betul. Yang penting tempatnya oke. Oke. Minumannya apalagi harus oke. Betul. Kalau jauh pun tetap dikejar ya. Begitulah. Nih kan kita pengen tahu juga nih ceritanya ya Ya, kayak betul. tentang awal mula terbentuknya si Sudut Bumi gitu. Gimana tuh Kak? Oke, aku ceritain dari awal nih. Oke, Boleh, nggak apa-apa. Agak silakan. panjang kayaknya. Iya, nggak apa-apa. Siap, kita bisa ngobrol sampai 3 hari. Nggak Iya. apa-apa. Saya yang repot. Oke, gimana Kak? Itu sebenarnya ownernya bukan asli dari Sukabumi. Dia Oh, gitu. orang Jakarta. Lagi Hmm. jalan-jalan mungkin ke sini terus ngelihat ada kesempatan kayaknya bagus kayak gitu. Dapat tempat, terus mungkin dia punya temen kali ya di sini yang awalnya bantuin usahanya gitu. Tapi ternyata tidak semudah itu ya menggeluti bidang coffee shop. Kayaknya dia kewalahan juga, keteteran. Pertama mungkin database-nya karena dia bukan orang sini, maksudnya kurang. Terus untuk dari SDM-nya juga kurang. Terus dari bahan-bahannya gitu. Awalnya ketemu karena aku nongkrong di sana. Terus ngobrol-ngobrol banyak. Akhirnya dia minta tolong untuk bisa nggak tolong dibantu gitu. Oke, tapi kita rubah dulu nih dari SDM-nya, dari bahan-bahan minumannya karena
pas aku cobain kurang gitu. Kurang untuk lidah Sukabumi mungkin ya. Betul, karena kalau di Sukabumi kan kayaknya kopinya harus strong ya. Nah itu terlalu soft untuk lidah-lidah orang Sukabumi. Karena awalnya juga aku ajakin teman-teman aku yang biasa ngopi-ngopi. Kalau aku pribadi sih aku nggak terlalu suka kopi, tapi aku tahu rasa kopi yang enak sama yang kurang enak. Yang bisa dinikmati sama remaja-remaja Sukabumi gitu. Walaupun pribadi paling mesennya es kopi lagi. Iya sih nggak jauh es kopi susu gula aren gitu kan ya. Aku pribadi es kopi susu less coffee ya Ayah. Yang kopinya nggak bisa banyak. Less kopi ya, biasanya less sugar, ini less kopi. Iya ini less kopi. Kayak susu aja udah gitu. Yang penting ada rasa kopinya gitu. Akhirnya kita rombak kopinya dari beansnya. Kita ngambil dari Sunda Kopi. Our partner nih guys. Ini partner dari Sunda Kopi. Sunda Kopi tahu nggak nih kalau Sudut Bumi ambilnya dari Sunda Kopi. Keren. Tolong di endorse ya. Tolong Cina diskon. Tolong di diskon ya. Minimal 90%. 90%. Iya, terus lanjut Kak. Alhamdulillah akhirnya rasa kopinya membaik. Bisa diterima untuk basicnya paling americano ya, yang paling banyak dipesan americano dan es kopi susu gula aren gitu. Alhamdulillah rasanya membaik dan lambat laun customernya juga bertambah. Iya, trafficnya meningkat lah ya, lumayan gitu. Bagus lah ya. Nih terima kasih juga kepada Sunda Coffee. Kopinya jadi enak gara-gara ngambil beansnya di sini. Iya, terus itu dari tahun berapa berarti Kak? Baru banget. Oh baru banget. Iya. Baru berapa lama tuh? Dari awal tahun kayaknya 2000. Oh baru ya? Iya. Berarti baru sekitar 9 bulan. Iya betul. Kalau aku pribadi baru 2 bulan. Oh baru gabung 2 bulan. Iya 2 bulan. Si kafenya udah 9 bulan. Betul. Berarti kakak ini di bagian apanya nih kalau boleh tahu? Aku manajemen semuanya. Marketing ya. Gitu. Oke, keren sih ya. Multi talenta. Betul. Multi talenta. Oke. Berarti sekarang ini udah berapa banyak nih pegawai di sana? Pegawai masih yang awal ya, nggak aku rubah. Masih 2 orang untuk di bar dan 1 orang untuk di kitchen. Nah kan kan baru nih ya, baru gabung 2 bulan. Kenapa tertarik untuk bergabung gitu? Karena aku tipikal orang yang suka mencapai sesuatu. Ketika ada tantangan yang ini sepi, sehari mungkin customernya 1-2, gimana caranya bisa 100 kayak aku suka tantangan itu sih. Keren, motivasinya. Benar. Terus? Dan alhamdulillah ya sempat mencapai yang rame banget. Wow. Walaupun di weekend. Ya benar sih. Masih itu ya, mungkin di mana-mana juga sih. Kayaknya kalau di weekday agak kurang ya kayaknya. Karena Sukabumi ini banyak banget ya coffee shop ya. Betul yang sekali. terdaftar itu ada sekitar 200-an kalau nggak salah. Saya baru tahu itu. Aku juga baru tahu kalau sampai 200-an. Aku juga baru tahu kemarin ngobrol. Kita sama-sama baru tahu. Iya, banyak banget coffee shop. Banyak banget ya. Berarti kedepannya juga mungkin akan semakin banyak gak sih ya? Iya, kayaknya banyak banget coffee shop di Sukabumi itu kayak beranak ya. Dari yang 1, 2, 3. Sunda Kopi udah ada berapa nih? Ada 4 apa ya? Ada di sini 1, di atas 1, di sana 1, ada 3. Mungkin Sudut Bumi juga akan nambah lagi. Amin. Dan jangan lupa biasanya ngambil dari kita. Iya, itu dong. Betul. Asal di diskon ya. Nah nih Kak, kan tadi semakin ke depan akan semakin banyak gitu ya. Nah gimana sih Kak caranya dari Sudut Bumi sendiri ngadepin persaingan yang semakin hari kan semakin banyak ya? Iya betul. Nah kalau aku pribadi ya, pandangan aku sih yang penting kita punya menu yang berkualitas. Betul. Mau tempat kita bagus, kalau menunya nggak bagus, orang akan kapok. Pribadi aku sebagai customer pernah ke satu coffee shop yang dia bagus banget tempatnya, bagus banget. Instagramable. Iya benar, rame banget nih di awal opening rame, boom, meledak. Begitu aku order kayak wah. Anjir nggak enak kurang nih ya, gitu ya. Untuk besoknya ketika ada teman aku yang ngajak lagi nggak mau, aku kapok kesana. Karena minumannya nggak ada yang bisa aku nikmatin gitu. Oke. Kalau tempat kayaknya banyak sih yang bagus gitu. Kita duduk di sini juga kalau minumannya enak, ke bawah enak gitu.
ya mungkin itu aja sih, dipertahanin kualitas, kalau bisa diperbaiki lagi untuk minuman, makanannya kayak bener gitu. sih, bener. Karena kadang tempat doang juga enak nggak mendukung gitu ya, maksudnya betul. Makanan enak tapi tempatnya enggak juga. Iya, jadi harus balance sih betul sebenarnya. sih. Iya, tapi kalau aku pribadi sih kayak tempat mau kecil mau besar yang penting minumannya enak. Iya, betul. Okay. Dan teman-teman aku kebanyakan juga gitu sih. Yang penting minumannya enak. Karena tujuan kita datang ke tempat kopi kan buat ngopi ya. Iya. Bukan buat duduk. Benar. Iya. Karena emang apa? Ya mereka niatnya untuk ngopi ya, mungkin kopinya harus dibagusin gitu. Betul. Apalagi kalau pecinta kopi gitu kan ya. Kayak tertarik aja gitu kan nyobain kopi di sini, di sana gitu. Penasaran. Iya, berinovasi juga kali ya minuman-minumannya gitu. Betul. Nah, kalau teman-teman podcast One sendiri gitu ya. Iya. Lebih milih tempat enak atau minum enak? Nah, itu. Komen di bawah. Iya. Betul. Nah, udah berjalan berapa bulan berarti dari itu? 9 lah ya. 9. Untuk Sudut Buminya 9 bulan. 9 Aku bulan. baru 2 bulan. Oke. Selama ini Kak ada gak struggle yang dialamin gitu ya kayak? Banyak sekali. Banyak sekali ya. Karena mungkin memang kafe baru ya, jadi harus benar-benar betul. Kafe baru dan kita basically bukan dari Sukabumi yang aku bilang tadi, dan kita nggak terlalu banyak untuk kenalan di sini. Sekarang kan sebenarnya yang punya coffee shop circle-nya itu aja, ya nggak sih? Yang nongkrong juga itu aja. Nah, gimana caranya kita narik orang baru supaya mau datang yang biasanya ke tempat A, ini mau nyoba nih ke tempat B. Betul. Karena kebanyakan yang aku lihat di Sukabumi tuh kalau udah di A aja gitu, nggak mau coba ke yang B, kecuali yang baru opening ya. Pasti rame ya, betul. Karena banyak diskon. Iya betul, banyak diskon. Tapi kan endingnya dia balik lagi ke tempat awal dia nongkrong gitu. Kayak kan jadi mikir gimana nih caranya kita nge-guide customer baru, tapi customer lama juga nggak hilang gitu kan. Betul. Dan yang baru juga tetap stay di situ. Betul. Nah itu gimana tuh Kak caranya sendiri gitu kan? Apa ada program apa gitu? Apakah ada live musik atau begitu? Apa gitu? Iya betul, aku ngadain live musik. Wow. Ada live musik juga. Ada live musik. Live musik di hari Sabtu. Awalnya tuh hari Sabtu aja, tapi akhirnya aku tambahin di Sabtu Minggu. Dan ternyata bermasalah dengan warga sekitar. Iya sih. Karena kita berdampingan banget sih sama warga. Jadi ada yang ya pro kontra lah. Kalau ada live musik kan, ada yang mendukung, oh iya rame, ada yang wah berisik, ada yang sakit kayak gitu. Aku sempet ngadepin yang kayak gitu sih. Dipanggil sama warga polisi. Pak RT. Pak RT dan dia laporan ke polisi. Polisinya datang. Iya. Waduh. Terus gimana tuh jadinya? Iya berhentiin. Iya, nggak sampai diberhentiin sih. Polisinya datang. Kalau polisi saya ngerti lah yang kayak gitu kan. Cuman gimana kita pendekatan ke warganya juga. Betul sih. Berarti untuk di sana menunya sekarang udah berapa banyak? Menu lumayan banyak sih dari minuman. Bukan apa kopi aja atau ada yang lain? Ada yang lain. Ada apa tuh yang blend juga, kayak ice blend gitu. Oh, ice blend. Iya, teh juga ada. Oh, teh. Tapi kalau Sudut Bumi sendiri kayak orang dengar Sudut Bumi lebih fokusnya ke apa? Kopinya kah atau kopi sih? Aku lebih ke kopinya. Yang aku tonjolin dan aku prioritasin itunya kopinya. Kopi. Oke. Keren. Wow. Terus nih kan kayak buat kakaknya sendiri gitu atau kan manajemen gitu kan harus bisa dekat dengan teman-teman yang lain di pegawai di situ. Gimana tuh cara membangun hubungan emosional dengan treatmentnya lah ya. Betul. Sama apa namanya? Teman kerja tuh gimana? Betul. Apalagi kan kakak baru mungkin dari pengalaman kakak sendiri. Iya bagus pertanyaannya, bagus. Jadi ketika aku masuk mungkin mereka juga agak, karena awalnya yang dipercaya itu kan mereka di situ. Cuman yang aku lihat jam terbangnya kurang. Sebenarnya kita bisa belajar dari siapa aja sih. Betul. Cuman yang aku lihat pengalamannya kurang. Terus aku ngajak sharing sih ke mereka kayak orang yang sekolah S1 aja harus lanjut S2. Betul. Dari S2 lanjut S3 kayak gitu. Sama aja kita juga belajar dan belajar lagi. Jangan istilahnya aku datang, apa sih orang baru, saya tahu ya. Nah, ambil aja apa yang bisa kamu dapat dari aku dan apa yang bisa aku dapat dari kamu. Ambil yang positifnya gitu. Oke. Aku terjun langsung sih kayak
kalian beres-beres, aku juga beres-beres. Oke. Kalian ngurusin toilet, aku juga ngurusin toilet. Kayak gitu, bersihin toilet. Jadi nggak ada yang aku manajemen aja ya, aku nggak mau turun. Nggak, Gosi gitu kan ya. Iya, aku lap meja. Yeah, sama kayak gitu. Cuman yang aku bilang tadi mungkin mereka juga pengalamannya kurang. Jadi ngelihat yang kotor nggak mau clean up, nggak buru-buru clean up. Oke. Dengan aku nyontohin langsung kan mungkin juga. Iya. Betul sih, karena itu belajar terbaik adalah dengan memberi contoh. Iya, nggak cuma ngomong doang ya. Betul. Itu dong tolong meja. Biasanya kan gitu kalau bos itu ya. No action talk only ya. Kalau aku actionnya juga ya. Keren. Jadi biar nggak ada gap antara atas dan bawahan tuh gitu. Betul. Iya, betul. Kalau untuk pekerjaan ya. Keren. Berarti Kak, untuk rencana ke depan gitu ya di Sudut Bumi sendiri, tadi kan kayak pengen ada anaknya gitu. Gimana betul. tuh, atau gimana rencana ke depannya? Kalau untuk sekarang sih aku lebih fokusin dulu ke si Sudut Bumi ini. Gimana caranya nggak ada live musik pun kita tetap rame. Oke, betul. Jadi jangan sampai ramenya kalau ada live musik doang gitu. Aku pengennya ada atau tidak ada live musik kita tetap stabil. Gitu ya. Gitu. Minimal stabil lah ya. Oke. Nih, jadi aku pengen nanya-nanya juga nih ya kan Kak. Kayak ini kan buat ngenalin usaha kita ke orang, kan banyak tuh caranya melalui media sosial, melalui ngundang influencer, terus omongan ke orang gitu ya. Itu menurut Kakak lebih berpengaruh besar yang mana gitu? Lebih berpengaruh di media sosial sih. Media sosial kenapa media tuh? Sosial. Iya, karena kalau media sosial kan kita jangkauannya luas banget ya gitu. Yang nggak kenal pun bisa lihat. Iya, benar-benar. Dan mencoba. Ya itu balik lagi di awal itu kendala aku di menu ya, ketika kita mau sewa orang berpengaruh misalkan di Sukabumi yang followersnya banyak atau temennya banyak untuk datang ke Sudut Bumi. Kalau Sudut Buminya bikin kapok, orang pasti akan kapok. Nah itu yang aku fokusin. Gimana caranya perbaiki dulu di dalamnya, internalnya, baru kita ngajakin influencer atau teman-teman, ya minimal teman-teman terdekat aku lah, keluarga gitu. Iya benar. Kualitas dulu sih ya, diutamakan. Iya, karena aku kendalanya itu sih. Aku terjun ke Sudut Bumi ini lagi acak-acakan istilahnya, gitu. Tapi kewalahan nggak Kak? Sempat kewalahan nggak? Lumayan kewalahan. Karena aku juga nggak terlalu fokus, maksudnya aku ada kerjaan lain juga gitu. Jadi berarti bukan di sana juga? Bukan di sana doang? Nggak fokus tiap hari gitu. Tapi gimana caranya aku bisa manage waktu aku ke sini bisa fokus, ke sana bisa fokus. Multi talenta ya, benar-benar. Tapi emang multitasking. Benar-benar emang manajemen time itu penting banget ya. Itu benar. Dan itu agak kesulitan sih sebenarnya aku. Sempat ngerasa kayak aduh ya nggak mau ngurusin lagi gitu. Sempat. Gimana ngatasinnya? Aku sempat ada di aduh kok nggak ada customer ya gitu, kayak sepi ya hari ini, apalagi kalau hujan kan. Terus kita kan outdoor ya, banyaknya yang outdoor. Pas hujan lagi ada live musik terus hujan, itu sepi banget, kayak aduh kayaknya stres juga gitu. Nah itu pressure banget gitu ya. Apalagi ada ownernya. Waduh. Gimana? Kayak diserang ya. Iya benar. Tapi kan kita juga ya nggak bisa berhenti di situ lah. Iya betul. Harus show must go. Betul. Show must go on. Harus tetap berjalan. Jangan aduh sehari udah sepi. Tapi manusiawi lah ya perasaan. Iya memang manusiawi kalau gitu. Tapi kan harus tetap semangat ya. Nah benar, harus tetap survive. Harus tetap survive. Karena aku mikirin karyawan-karyawan juga sih. Betul. Iya. Keren. Tapi kedepannya mau ada inovasi menu lagi mungkin Kak? Untuk saat ini sih belum. Tapi rencana aku ada. Oke, semoga lancar ya inovasinya. Tadi kan fokus di minuman kopi kayak gitu-gitu. Kalau makanan ringan kayak gitu ada? Makanan ringan ada. Nah, harus pada datang ya ke sana ya. Harus nyobain dong. Harus nyobain. Oke. Nih, tapi menurut Kakak sendiri untuk pasar Sukabumi saat ini gitu ya, mereka itu lebih tertarik ke coffee shop yang kayak gimana sih Kak? Yang aku lihat yang Instagramable ya, betul ya. Tapi
tergantung segmentasinya. Oke. Kalau di usia 20-an mungkin ya dia cari tempat yang oke. Dia nggak peduli makanan atau minuman yang nggak enak. Tapi di usia aku yang rada yang agak banyak dikit. Ya, yang agak banyak usianya. Aku cari yang nyaman. Oke. Yang mungkin si karyawannya juga bisa nge-treat kita ramah lah gitu ya. Iya gitu, ramah gitu kan. Terus yang minumannya enak, yang makanannya enak gitu. Jadi tergantung kita segmentasinya mau yang mana. Kita mengambil segmentasi yang mana. Mau yang bocil-bocil, mau yang agak dewasa gitu ya. Benar-benar sih Kak. Dan aku pribadi pun emang kalau di sekarang gitu ya, apalagi yang udah ngerasain kopi yang enak dan gak enak kayak gimana, pasti emang lebih milih yang minumannya enak, tempatnya ya yang penting nyaman gitu gak sih Kak? Iya betul. Iya benar-benar. Dan minuman sih, menunya gitu yang menjadi fokus utama gak sih? Kalau tempat kan nilai tambah. Iya, karena kan namanya juga kafe. Kafe betul. Coffee shop. Nah, itu berarti kan minumannya harus dienakin ya. Betul. Kalau cemilan kan standar ya paling kentang goreng. Benar, cireng, bakso, tahu ya. Roti bakar. Karena kita duduk pasti milihnya minuman dulu. Sebelum makanan kita pasti ordernya minuman dulu. Iya benar-benar. Dan ya pasar sekarang juga di Sukabumi kan banyak terus konsumtif. Betul. Banget ya. Banget anak-anak sekarang ya. Iya, jajannya banyak. Anak aku jajannya berapa ya? Jajannya banyak gitu. Banyak banget ya. Beda kalau pas zaman kita kali ya. Iya. Bukan zaman kita, beda ya. Zaman kita belum banyak coffee shop. Betul. Iya. Dan ke situ lagi kah? Situ lagi gitu. Iya. Paling juga ke warkop gitu ya. Warkop pinggir jalan, ya pinggir sekolah ya. Kalau sekarang kan anak-anak sekolah udah ada coffee shop, bisa bimbel di coffee shop, bisa belajar bareng di coffee shop. Dulu kita kemana? Iya, warkop paling. Warnet temen. Nah, rumah teman, warnet. Ya warnet gitu. Kalau sekarang kan banyak banget ya. Jadi anak sekolah juga terfasilitasi sebenarnya. Iya, betul. Mau bimbel, mau bikin acara apa, kita bisa meetingnya di coffee shop. Oke, benar-benar. Udah banyak banget emang kafe di Sukabumi ya. Ya, lumayan ini enggak ya? Lumayan agak apa namanya? Susah sih. Lumayan susah sih. Lumayan agak susah enggak? Apanya nih? Untuk apa tadi? Mencari customernya atau gimana? Dibilang susah, dibilang gampang sebenarnya. Jadi bingung juga sih kalau mau bilang. Pasar Sukabumi itu nggak ada habisnya sebenarnya. Iya. Dan si konsumennya juga kemana-mana dikejar. Benar-benar. Sebenarnya ya nggak sih. Apalagi kalau yang konsumennya tuh yang FOMO ngelihat orang udah ke situ, kita belum ke situ harus nyobain gitu ya. Benar. Dan di Sukabumi rata-rata FOMO ya. Iya, benar. Benar nggak sih? Kamu termasuk yang FOMO? Iya kayaknya. Bisa ya, bisa enggak. Ngelihat yang rame dikit, wah pengen nih. Iya, orang udah pada ke situ, gue belum. Tapi jujur li aku juga gitu sih. Iya. Tapi itu bisa dijadiin salah satu teknik marketing nggak sih menurut Kak? Bisa banget. Kayak sekarang yang aku lihat beberapa entah itu coffee shop atau yang lainnya selalu dibatasi sold out. Nah, teknik itu ternyata. Strategi marketing ya? Iya, betul. Jadi kan orang penasaran kalau misalkan kita jam sekian kita sold out ya, jam sekian kita buka lagi ya. Itu kan habis nih, kayaknya enak ya. Padahal emang mereka sendiri ngebatasin. Gitu. Stoknya banyak, cuman emang tekniknya sold out gitu. Nanti kita restock lagi, kayak gitu. Strategi marketing juga perlu berarti ya? Betul. Strategi marketing itu penting banget. Kita bisa belajar otodidak atau kita bisa cari ilmunya ya. Sekarang kan belajar nggak harus di sekolah, nggak harus di kampus, ya nggak sih? Kita bisa belajar lewat internet, YouTube, betul. Mbah Google. Ya, mbahnya seluruhnya. Mbah semuanya. Mbah semuanya. Dosen dari segala dosen. Nah, itu. Benar. Mau cari apa aja ada. Di atas dosen masih ada Google. Benar. Iya. Gitu benar. Jadi sekarang ini banyak ya tadi strategi marketing dari sosmed, ngaruh ke FOMO juga gitu ya. Kita bisa memanfaatkan orang-orang FOMO.
Maaf ya orang FOMO, sindir gak? Iya benar sih, tapi fenomena kayak gitu malah bisa menjadi salah satu peluang kan bagi dunia bisnis gitu. Apa aja konten gitu ya. Iya betul. Kalau dari kakak sendiri ada gak yang ngelola sosmed, kan tadi bilang pengaruh dari sosmed. Apakah emang ada tim khusus yang ngelola sosmed atau kayak gimana? Untuk saat ini aku yang ngelola. Kan bener si multitasking kita. Multitasking untuk saat ini aku yang ngelola, tapi kayaknya someday kayak aku pengen orang yang fokus gitu, karena yang aku bilang tadi, aku kan nggak kerja cuma di sini aja, aku juga terbagi waktunya, terbagi fokusnya, jadi pengen ada yang benar-benar fokus banget. Iya benar sih. Jadi jadi ada yang bidang kayak operasional gitu ya. Iya betul, purchasing juga kita masih belum ada purchasingnya. Oke. Semuanya juga proses ya kayak. Betul, proses. Kita harus belajar dari kesalahan. Betul. Hari ini salah, mungkin salah ngitung, besok udah tahu salahnya di mana. Nggak akan salah lagi. Kayak gitu sih. Tapi dari kakaknya sendiri gitu, rata-rata gitu ya, per bulannya lah omset. Berapa digit lah gitu kak? Kayaknya sih paling banyak di 2 digit. Wajib keren. Keren untuk coffee shop baru nih, keren kan? Iyalah. Ya, lumayan. Apa saya nanti buka coffee shop? Jangan, udah banyak. Jangan. Boleh lah buka coffee shop. Siapa tahu kan rame ya, kita nggak tahu rezeki. Benar. Itu kebantu di weekend. Di weekend ya? Iya, kebantu di weekend. Iya sih betul, memang kebanyakan di weekend ya, karena kan liburnya di weekend. Betul ya. Tapi kita nggak mungkirin ya, di Sukabumi ada coffee shop yang anaknya banyak, yang cabangnya banyak, dia nggak perlu ada live musik tapi dia tetap rame. Waduh. Pasarnya ada aja. Nah aku jadi patokan sih itu, aku harus bisa kayak gitu. Oke. Tapi kalau jadi yang referensi kebanyakan dari dalam kota apa dari luar kota kan? Untuk apa nih? Untuk referensi misalkan tempat atau strategi marketingnya atau gimana? Tempat masih bagusan yang di luar kota sih ya. Tapi kalau untuk rasa, kalian ngerasa nggak sih? Kalian kalau ngopi keluar kota, tetap yang enak tuh yang di Sukabumi. Iya. Jauh banget rasanya. Iya benar sih, benar. Kebanyakan aku bilang gitu. Kopi-kopi di luar kota itu benar tadi kayak lebih soft gitu. Si kopinya tuh nggak terlalu strong gitu. Iya, enak yang dari Sukabumi gitu. Teman-teman aku juga mau ngopi di luar, enakan yang di Sukabumi. Benar. Dari Americano, terus kopi susu, V60 pasti enak yang dari Sukabumi. Oke, benar sih. Berarti itu ya, enak banget berarti Sukabumi ya. Kopi Sukabumi itu emang ini terkenal, apalagi yang di Sunda Coffee. Iklan masuk. Tolong bayarannya. Oke. Emang sih benar. Kopi di luar kota itu kopi lah ya. Kopi di luar kota itu mereka lebih mengedepankan rasa susu dan krimnya gitu ya. Kopinya kurang ya? Iya benar gitu. Apa karena suasananya berpengaruh gak sih? Oh, suasananya di Sukabumi. Ya karena kan di Sukabumi kan dingin gitu kan. Iya, adem minum kopi gitu ya. enak gitu. Apa itu juga berpengaruh gak? Enggak juga sih. Kayaknya emang lidahnya udah itu aja kali ya. Enggak, tapi teman-teman aku yang di luar kota juga mengakui gitu? mengakui kopi yang di Sukabumi enak dibanding kopi-kopi yang ada di daerah mereka gitu. Oke. Mungkin bisa ya, mungkin kedepannya referensi kopinya dari kita tapi tempatnya dari luar gitu ya. Bisa order kesini dari luar juga ya? Bisa. Yang literan. Yang literan kita bakal coming soon sih Kak. Karena aku pribadi kalau ada teman-teman aku pasti belinya yang literan. Iya. Minumnya di rumah, ordernya dari luar. Oke. Referensi ya. Iya. Benar. Bisa kan jadi ide yang bagus ya. Iya betul. Bikin yang literan. Iya. Untuk kumpul-kumpul yang males keluar pengennya di rumah tapi tetap pengen ngopi gitu. Kebanyakan kayak gitu sih teman-teman aku yang dari luar. Dan aku juga semakin ngelihat kesini kan banyak juga kayak coffee shop yang emang kecil tapi anaknya banyak gitu. Cabangnya? Iya. Kayak ada brand-brand besar juga contohnya lah ya. Mereka kedainya kecil tapi emang banyak gitu. Iya, dan dia nggak perlu ada acara live musik kan? Benar. Di weekend. Gitu. Tapi dia tetap stabil si konsumennya. Menurut kakak itu apa efektif nggak sih? Apa gimana? Tentang bisnis kayak gitu. Buka cabang banyak gitu ya. Iya. Efektif gak sih? Kalau misalkan kita udah punya nama gitu, satu kita berkualitas. Kita mau buka
ibaratnya kita membuka di ujung Sukabumi pun pasti akan ada aja pasarnya. Iya, betul sih. Karena sudah terkenal gitu. Berarti yang pertama emang harus punya pasarnya dulu ya? Ya, pasar dan kualitas. Kualitas Kualitas nomor 1. Kualitas nomor 1. Iya. Keren ya. Aduh. Waduh, ini diminum dulu mungkin Kak. Iya, siap. Enggak pesen kopi. Nggak dikasih kopi nih aku. Oh, nggak dikasih kopi nih Tadi gimana? ditawarin nggak mau. Iya. Enggak. Oke Kak, di sudut bumi ya, masih ngebahas seputar sudut bumi. Iya. Berarti kalau owner kan memang berperan penting gitu ya. Iya. Apakah yang baik itu adalah owner yang terjun langsung atau yang memang ya seperti kayak tadi punya anaknya gitu, punya manajemennya gitu, ownernya mengarahkan gitu, gimana tuh Kak? Nah itu dia, kita itu sebagai owner harusnya punya jiwa leadership ya. Oke. Betul nggak sih? Nah mungkin karena dia juga pengalamannya kurang dan kayak baru gitu loh buka coffee shop, belum ada pengalaman, jadi dia masih ada rasa-rasa kagok sama karyawan. Masih takut menyinggung perasaannya. Jadi akhirnya ketika aku masuk, yaudah, yang tugasnya marahin aku. Kamu jadi penyelamat mereka lah istilahnya gitu. Kalau mereka sakit hati dimarahin sama aku, laporannya sama owner. Jadi punya peran masing-masing gitu ya, yang saling ini ya kasih Kak, yang mendukung, melengkapi ya sih. Betul. Jangan sampai kita itu, aku pengalaman dulu kerja di satu coffee shop ya. Iya. Jadi si owner dan manajemennya nggak nyambung gitu loh. Tektokannya nggak nyambung. Ada yang ownernya pengen ini, manajemennya pengen ini. Nah aku menghindari hal-hal kayak gitu sih. Belajar dari pengalaman aku kerja dulu. Yang penting aku dan ownernya satu jalan, satu pemikiran dan satu tujuan gitu. Jadi untuk ngejalaninnya juga lebih enak. Kalau kayak gitu. Pemikiran kita udah sama. Iya, harus saling melengkapi. Betul. Dan untuk mungkin ini menjadi closing statement. Motivasi dari Kakak sendiri dan bagaimana cara memotivasi anak-anak muda gitu yang pengen memulai bisnis coffee shop gitu. Ada nggak ujangan? Sekali lagi jangan pernah berhenti belajar. Belajarlah dari siapapun. Itu aja sih. Keren. Buat kutipan nih video pendek masukin di TikTok. Biar viral. Iya. Ya karena kan kita jangan berhenti belajar ya. Mau sebisa apapun kita harus tetap belajar. Jangan pernah merasa puas. Betul. Gitu. Karena belajar juga dari mana aja. Kita ambil sisi positifnya aja. Kayak ngelihat orang begajulan, tapi apa yang bisa diambil dari dia positifnya kita ambil. Negatifnya ya udah nggak usah dianggap gitu. Keren nih buat anak-anak muda yang pengen memulai coffee shop atau yang sedang ya kayak. Iya betul. Jangan lelah untuk belajar. Nah itu dia. Karena itu yang bisa mengantarkan pada kesuksesan. Amin. Gak apa-apa coffee shop di Sukabumi makin banyak. Mantap. Iya. Berarti memang mereka punya punya kompetensi dan bidang di situ gitu, minat di situ. Iya betul. Nanti juga seleksi alam. Kalau emang kita rezekinya di sana dan kita diharuskan maju, kita akan maju terus gitu. Kalau emang bukan jalannya, akan tersingkir dengan sendiri. Jangan berpikir, coffee shopnya udah banyak di Sukabumi. Iya betul. Jadi malas aja jangan. Iya. Gitu. Nggak apa-apa, buka aja. Buktinya kan sekarang. Kopi. Thank you. Gitu. Benar. Masuk Pak Eko. Oke, mungkin kedepannya di sudut kopi akan ada apa? Program apa gitu? Saat ini sih kita stop dulu ya live musik. Aku tuh pengennya rutin live musik untuk datengin traffic ya, untuk ningkatin traffic gitu. Sampai mungkin nanti orang-orang udah nggak butuh live musik, butuhnya sudut bumi. Gitu. Oke. Tapi sekarang lagi stop dulu live musiknya gara-gara dikomplain sama warga. It's okay. Pada enak ya.
musik Tolong ya gratis ya. warga sekitar. Yang penting kita awareness dulu lah ya, Ya, orang-orang ya. bahwa ternyata di Sukabumi ada sudut bumi. Ya, ada sudut bumi yang kopinya enak banget. Kopinya enak banget dan Ini tempat ambil dari mana? Nah, Guys, dari dari Sunda Sunda Coffee. Nah, itu dan dia. tempatnya cozy ya. Nah, Jangan lupa datang ke sudut bumi yang beralamat di Nyomplong. di Nyomplong. Tuh. Oke, ini seru banget sih Mm-mm. bincang-bincang hari ini. Iya. Thank you banget buat Kak Vika, betul? Iya betul. Kak Vika sukses terus untuk karir Amin, kedepannya, amin, sukses amin. terus untuk sudut buminya. Amin, amin, amin. Dan makin banyak lagi customernya. Betul, amin. Oke, Mungkin sampai di sini dulu. iya. Thank you buat teman-teman Podcast One Nah, yang sudah nonton. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe. nah itu dia. Dan makasih juga buat Sunda Coffee Institute Betul. sudah mengajak kita kolaborasi ya. Betul. Jadi kalau misalkan kawan-kawan mau pengen belajar Ya, belajar betul. Pelatihan di barista. pelatihan barista bisa Boleh juga. banget ke Sunda Coffee Institute. Mungkin dari Kak Vika juga pengen nih buat meningkatkan kualitas SDM-nya. Ya, Masuk terus. iya, betul ya. Iya, dan aku juga emang mau ngambil itu sih, Oke, belajar jadi apa Barista. namanya? Barista. Barista. Oke. Nah, itu oke ya. oke deh Terima kasih banyak sekali lagi buat Kak Vika. buat Sehat ngobrol, terus, sukses terus. Amin. ngobrol-ngobrol santainya ya. Benar, Mm-mm. ditemani rintik hujan Nah, itu. yang semakin menghangatkan kita. Aduh. Sangat. Oke, mungkin segitu aja ya podcast kali ini. Betul. Nanti kita akan ngobrol-ngobrol lagi Iya. bersama narasumber-narasumber yang lain ya Betul. untuk apa? Ya untuk minggu depan Betul ya. Gitu. banget. Oke, mungkin segitu aja podcast dari kami. Yo, Bajek. saya Agna. Ya. Saya Vika. Nah, Sampai jumpa di episode berikutnya. Podcast One. Podcast bersama kawan-kawan. Oke, terima kasih.